warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan ekonomi. Di sini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah memiliki uang yang terbatas namun memiliki keinginan untuk membeli barang yang banyak? Misalnya, teman-teman ingin membeli tas dan juga sepatu sekaligus. Namun, uang teman-teman hanya cukup untuk membeli satu barang. Nah, bukankah teman-teman harus memilih? Nah, proses memilih inilah yang disebut atau bagian dari ilmu ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, tujuan utama dari ilmu ekonomi ini adalah untuk membuat manusia itu makmur dan juga sejahtera. Ilmu ekonomi memiliki beberapa cabang, yaitu ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro mempelajari tentang kegiatan ekonomi dalam lingkup kecil, seperti individu, rumah tangga, dan juga suatu perusahaan. Lalu ada ekonomi makro, di mana ekonomi makro mempelajari tentang perekonomian dalam lingkup yang besar seperti inflasi, pengangguran, dan juga keadaan ekonomi suatu negara. Lalu ada ekonomi deskriptif dan terapan, di mana ekonomi deskriptif menggambarkan tentang kondisi ekonomi, sedangkan ekonomi terapan adalah mempelajari menggunakan teori-teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Dalam ekonomi terdapat hukum ekonomi, yaitu hubungan antara peristiwa ekonomi dengan peristiwa lain. Ini disebut hubungan sebab akibat. Ini disebut hubungan fungsional dan saling mempengaruhi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan juga jasa. Sedangkan distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Lalu ada konsumsi, di mana konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga kegiatan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa produksi tidak akan ada barang dan juga jasa. Lalu tanpa distribusi barang tidak akan sampai pada masyarakat. Sedangkan tanpa konsumsi maka tidak akan ada yang menggunakan barang tersebut. Saat memilih barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang sama, maka itu kita sedang menerapkan prinsip ekonomi. Manusia juga memiliki motif ekonomi, yaitu alasan melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuntungan, dan juga memperoleh kekuasaan atau juga membantu sesama manusia. Hari ini kita telah belajar tentang ilmu ekonomi, cabang-cabang ekonomi, hukum ekonomi, dan juga motif ekonomi. Dengan memahami ilmu ekonomi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi kita telah membahas tentang ilmu ekonomi, baik dari motifnya, kegiatannya, hukumnya, dan juga cabang-cabangnya. Dan di sini setelah kita mengetahui semua hal itu dan juga menerapkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga sudah menerapkan ilmu ekonomi tersebut. Dengan begitu kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.